satu dari 3 prioritas, yaitu prioritas yang kedua terkait dengan digital literacy dan digital skills. Ya. Apa yang dimaksud sebenarnya oleh DEWG mengenai digital skills dan digital literacy, Bu? Jadi kalau kita berbasis kepada multilateral frameworks, termasuk yang diinisiasi oleh International Telecommunication Union dan UNESCO, digital skills itu merujuk kepada kemampuan seseorang untuk memanfaatkan digital hardware dan software, baik untuk kepentingan pribadi maupun profesionalnya. Sementara untuk digital literacy lebih kepada kemampuan mengakses informasi dan memanfaatkannya secara produktif. Nah, isu ini kita lihat menjadi sangat penting karena justru disinilah nilai dari penggunaan teknologi digital. Ini seperti dua sisi koin antara memiliki akses infrastruktur digital dengan kemampuan memanfaatkannya. Jadi kalau kita cuma punya akses digital infrastructure tanpa kita tidak memiliki instrumen untuk memanfaatkannya secara produktif, maka tidak ada nilai tambah. Dan terutama pada waktu pandemi, Mas Aris. Jadi waktu pandemi ini kita kan dibatasi mobilisasinya sehingga banyak dari kita yang tidak bisa ternyata berkarya atau beraktivitas seperti biasanya. Kita harus memindahkan hampir semua kegiatan kita ke dunia digital. Nah, ternyata masih ada kelompok masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi digital ini sehingga mereka semakin terisolasi. Saya ambil contoh misalnya UMKM, utamanya bisnis mikro dan kecil. Ternyata mereka ini mengalami kesulitan, mobilisasi dibatasi, interaksi secara aktif sosial juga dibatasi. Nah, mereka melalui salah satu program pemerintah yang dikerjasamakan dengan industri Bangga Buatan Indonesia membantu mereka pindah ke digital platform. Ternyata mereka bisa bukan saja bertahan tapi juga tumbuh. Dan ternyata isu ini bukan spesifik ke Indonesia saja, tetapi juga ke banyak negara termasuk anggota-anggota G20. Oleh karena itu, kita bersepakat mari kita mengadres isu digital skills, digital literacy ini dengan proper agar masyarakat dunia ini bisa memanfaatkan teknologi digital dengan baik. Berarti pada intinya tentang bagaimana empowering masyarakat Betul. digital itu seperti apa, Bu, dari DEWG ingin mewujudkan itu? Oke, sebetulnya isu ini juga bukan isu yang pertama diangkat. Sudah beberapa tahun pembahasan di G20 ada beberapa kali mengangkat isu yang sama. Tetapi yang membedakan saat ini adalah kita mengeluarkan suatu deliverables yaitu G20 Toolkit untuk measuring digital skills dan digital literacy. Sebetulnya dokumen yang hampir sama ini juga pernah dikeluarkan di G20, tetapi yang membedakan adalah toolkit kita ini lebih komprehensif dari hulu sampai hilirnya, karena kita juga take into consideration the infrastructure, ecosystem, sampai dengan empowerment dan jobs sebagai hilirisasinya. Jadi semakin komprehensif juga kita mengadres mengenai gender equality. Karena memang pada kenyataannya perempuan itu sedikit tertinggal dalam rangka digital skills ataupun kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital. Toolkit ini bisa di-adjust, sifatnya adjustable kepada spesifik negara masing-masing. Jadi negara anggota G20 juga invitees sangat menyambut baik. Mereka welcome G20 Toolkit ini. Ini sedang kita selesaikan. Semoga dalam waktu dekat kita bisa sirkulasi ke anggota G20 sehingga pada waktu final meeting nanti di Bali, tinggal bulan depan ini kita sudah bisa menerima dokumen itu dengan baik. Kalau mengenai isu ketiga nih terkait dengan data flow di FFT and CBDF ya. CBDF, itu bagaimana, Bu, kalau di DEWG sendiri? Ini isu yang paling seru nih, karena tidak mungkin lagi dengan kita semakin intensif menggunakan ruang digital tidak membicarakan data, itu nggak mungkin.
Bahkan penggunaan arus lalu lintas data global di tahun 2020 ke 2026 naik hampir 3 kali lipat. Skalanya nanti sampai dengan 780 exabytes. Exabytes itu 10 pangkat 18. Jadi memang sangat besar. Nah, jadi data itu sendiri pun sangat dibutuhkan dalam public policy making, contohnya. Dan sudah tidak bisa juga kita pungkiri bahwa data itu mengalir lintas batas. Saya ambil contoh yang paling mudah, kalau kita melakukan suatu dalam platform e-commerce misalnya, data itu melintas dan mungkin saja melintas lintas batas negara. Jadi tata kelola, nah ini tujuan kita di G20 adalah memperkuat tata kelola data. Pada kenyataannya negara-negara anggota ini memiliki latar belakang yang berbeda, mazhab yang beda lah. Ada yang sifatnya lebih corporate driven, ada individual driven, ada yang state driven. Jadi pada saat kita bicara tata kelola yang baik, tata kelola yang mana, yang cocok dengan mazhab yang mana gitu. Jadi pada kesempatan ini kita membangun common understanding supaya kita bisa belajar dan memahami satu sama lain sehingga kita akan mencari suatu prinsip ataupun commonalities yang menjadi landasan bagi cross border data flow dan data free flow with trust yang sering disebut transparansi, kemudian fairness, lawfulness, dan to some extent terutama untuk data pribadi adalah reciprocity. Terus kemudian ini tentu yang jadi banyak pertanyaan orang, data seperti apa sebenarnya sih yang bersirkulasi itu sebenarnya? Kita bicarakan data in general, tetapi memang ada special treatment, harus dengan special treatment untuk data pribadi. Itu bukan saja berlaku di Indonesia, tetapi juga secara global. Oleh karena itu tadi prinsipnya tidak bisa disapu 4 prinsip sekaligus, tapi kita sekarang menyebutnya 3+1 begitu. 3 yang pertama ada yang lawfulness, transparansi, itu adalah untuk yang data in general, sementara yang data pribadi itu to some extent kita harus ada pertimbangan untuk reciprocity. Tapi ini semua masih berproses karena kita masih dalam tahap pembahasan, belum conclude. Dan kita kan tentunya walaupun hasil G20 ini tidak binding, tetapi kita berusaha untuk mencapai suatu konsensus, artinya semua pihak dapat menerima. Terima kasih Bu Mira Taiba. Sama-sama. And that's our chat with the chair of GWG. From Labuan Bajo, Arisatya Nugrahanto Margo for City Today.